Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anakku yang soleh dan soleha. In the first, I would like to introduce myself. My name is Desra Santinur Laila, and you can call me Miss Desra. I'm from Cianjur, and now I live in Alam Endah. Itu sedikit perkenalan ya tentang Miss. Kalau untuk kelas 11 dan 12 sudah tidak asing lagi pasti, karena kita sebelumnya pernah bertemu. Tapi kalau untuk kelas 10 kita baru bertemu hari ini, selain kemarin ya di kegiatan MPLS daring. Nah, Miss nanti akan mengajar di kelas mana nih? Yaitu di kelas 10 ATPH. Kelas 10-nya di kelas 10 ATPH saja ya. And then di kelas 11 yaitu 11 ATPH, 11 Tata Boga, dan 11 Perhotelan. And the last in kelas 12 yaitu di kelas 12 ATPH, 12 Perhotelan, dan 12 Tata Boga. Nah, Miss kenapa sih tidak mengajar di semua kelas? Because we have two teacher. Karena kita punya dua guru bahasa Inggris, yaitu ada Mr. Fajar yang nanti akan mengajar di kelas 10 dan juga yang akan mengajar di kelas 11 APHP untuk di kampus 2 ya. Kalau kampus 1 3 tahun insya Allah kalian akan bertemu lagi dengan Miss kelas 10, 11, and 12. So, this video for all grades. Jadi, video ini video pertemuan pertama kita untuk kelas 10, 11, dan 12 ya. Nah, apa sih yang akan Miss bahas di video ini? Jadi, untuk pembelajaran bahasa Inggris itu, kalian itu di SMK punya 32 KD, yaitu 32 kompetensi dasar yang harus kalian pelajari. Wow, banyak ya. Tapi tenang aja, itu dibagi 3. Dibagi di kelas 10, kelas 11, dan 12. Kalau untuk kelas 10 sendiri, kalian akan belajar 13 KD, 13 kompetensi dasar. Berarti kalau dibuat bab, ada 13 bab. Nah, kalau dibagi 2 semester, berarti ada yang satunya 6 KD, satu semesternya ada yang 7 KD. And then for kelas 11, kalau kelas 11 nanti kalian belajar dari KD 3.14, karena kan 3.13-nya sudah di kelas 10. Jadi dari 3.14 sampai 3.24. And then for the last, nah yang terakhir nih untuk kelas 12, nanti kalian belajar KD dari 3.25 sampai KD 3.32. Nah, apa saja KD-nya? Nanti kita bahas ya KD-KD-nya. Nah, sekarang mari kita lihat ya KD yang akan kalian pelajari. Untuk kelas 10 kita akan belajar dari mulai 3.1, yaitu tentang pengenalan jati diri. Jadi kalian harus bisa memperkenalkan diri dong tentunya ya. Kemudian selain itu yang kedua yaitu memberikan ucapan selamat yang 3.2. Ucapan selamat, nah contohnya congratulations, selamat, misalkan selamat ulang tahun, happy birthday, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih Miss di sini ada 3.1 dan 4.1? Jadi 3.1 itu untuk pengetahuannya. Misalnya latihan-latihan di buku, teori-teorinya. 4.1 apa? 4.1 yaitu prakteknya. Kalau misalnya 3.1 kalian di buku belajar tentang pengenalan jati diri, tentang cara memperkenalkan ke orang lain, maka 4.1-nya kalian praktek memperkenalkan diri kalian kepada orang lain. And then 3.3 tadi sudah ya yang 3.2. 3.3-nya itu niat melakukan suatu tindakan. Misalnya saya besok mau pergi ke lapang sepak bola. Nah, itu merupakan sebuah niat. Nanti kita akan mempelajarinya. And then 3.4 kita belajar yaitu dengan teks deskriptif, yaitu teks yang menjelaskan sesuatu. Contohnya menjelaskan tentang hewan peliharaan yang kalian punya, menjelaskan atau menceritakan. Kemudian 3.5 yaitu tentang announcement, tentang pengumuman. Pasti kalian pernah sering banget mendengar pengumuman. Contohnya, Miss mengumumkan di grup kelas bahwa besok libur misalnya. Misal ya, ini belum ada libur ya, baru misalnya. And then 3.6 yaitu terkait waktu lampau atau simple past tense. Jadi kalian belajar tenses. Nah, kalau bahasa Indonesia kan sama aja. Misalnya
kemarin saya makan, berarti itu kemarin sudah terlihat. Terus sekarang saya makan, berarti hari ini atau sekarang sedang dikerjakan. Terus besok saya akan makan. Nah, di bahasa Inggris itu berbeda, ada rumus-rumusnya. Pusing gak, Miss? Enggak kok, gak pusing. Tenang aja, insya Allah. Kalau kaliannya rajin, insya Allah tidak akan pusing. And then 3.7 yaitu tentang teks recount lisan. Nah, kalau tadi teks deskriptif, ini teks recount lisan. Jadi teks yang menceritakan kembali. Kemudian 3.8 yaitu tentang legenda rakyat atau naratif teks. Contohnya, legenda Kawah Putih. Nah, itu teks naratif. Pokoknya teks yang ada dongeng-dongengnya, itu pasti teks naratif. Karena naratif itu tidak nyata ya. Kemudian 3.9 yaitu terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja. Nah, materinya apa nih? Yaitu memo, menu, schedule, and science. Ada 4 materi di situ. And then 3.10 yaitu tentang tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan kata sifat. Nah, perbandingan kata sifat nanti akan dipelajari di kelas 10. Kemudian 3.11 tentang direction, petunjuk arah. Contohnya, ada yang bertanya nih, misalnya arah ke Alfamart terdekat. Nah, maka kalian bisa menunjukkannya dalam bahasa Inggris. And then 3.12 yaitu tentang simple routine task, yaitu tugas-tugas rutin sederhana. Nah, ini tugas harian yang kalian kerjakan. Misalnya nih, ketika hari belajar, kalian dari pagi sampai sore itu ngapain aja? Terus ketika hari libur, apa yang kalian kerjakan biasanya? And then 3.13 yaitu tentang saran dan tawaran. Cara kalian memberikan saran kepada teman kalian. Misalnya teman kalian ada yang sakit. Nah, saran apa yang ingin kalian berikan? Itu materi untuk kelas 10. Sekarang kita beranjak nih untuk kelas 11. Yang kelas 11, boleh komen coba di bawah yang kelas 11 siapa saja. Nah, yang kelas 11 ini belajar mulai dari 3.14 yaitu tentang pendapat dan pikiran, cara mengumpulkan pendapat atau opini. Kemudian 3.15-nya tentang taking simple phone message. Bagaimana cara kalian menerima pesan telepon? Misalnya ada yang menelepon ke ibu kalian, tapi kalian yang angkat. Nah, misalnya beliau ingin menyampaikan pesan. Nah, berarti pesannya nanti harus dibagaimanakan oleh kalian. And then 3.16 yaitu tentang kegiatan sekolah. Undangan resmi, yaitu undangan di kegiatan sekolah. Undangan apa contohnya? Undangan rapat orang tua misalnya, atau undangan rapat OSIS bagi pengurus OSIS dan lain sebagainya. And then 3.17 yaitu tentang kegiatan diri sendiri dan orang sekitar, tentang surat pribadi ya. Nah, jadi kalian bertukar surat misalnya dengan teman kalian, tapi di surat itu menceritakan tentang kegiatan yang kalian lakukan. Contoh misalnya sama teman SMP kalian, misalnya tidak sesekolah sekarang, tidak se-SMK, kalian boleh bertukar surat, kemudian menceritakan misalnya di sekolah saya sedang ada kegiatan ini, atau kemudian di sekolah teman kalian misalnya sedang ada kegiatan apa. And then 3.18 yaitu tentang teks prosedur, tentang kiat-kiat tips. Nah, teks prosedur ini contohnya nih teks tentang cara melakukan atau membuat sesuatu. Untuk anak ATPH misalnya cara mencangkok atau cara menanam sawi misalnya. Kemudian untuk yang perhotelan misalnya cara membersihkan kamar. Kemudian untuk yang tata boga misalnya cara membuat kue. Nah, itu merupakan teks prosedur. And then 3.19 selanjutnya yaitu terkait passive voice, tentang penggunaan passive voice, atau dalam bahasa Indonesianya sering kalian dengar ada kalimat aktif dan kalimat pasif.
yang subjeknya tidak dikenai pekerjaan. Nah, itu ada di bahasa Inggris juga. Kemudian 3.20 yaitu tentang pengandaian atau if condition. Jadi kalian berandai-andai di masa depan. Misalnya seperti ini. Ketika saya lulus SMK, saya ingin bekerja di salah satu perusahaan ini misalnya. Nah, itu masuknya pengandaian. Kemudian 3.21 yaitu tentang factual report. Ini tentang teks ya. Jadi, teks factual report itu teks fakta yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya tentang apa nih teks yang sekarang terjadi? Tentang vaksinasi misalnya. Nah, itu masuknya teks factual report. And the next 3.22 tentang teks eksposisi analitis. Nah, ini juga sama tentang teks. Jadi 2 ya, di kelas 11 ada factual report, eksposisi analitis, kemudian yang tadi juga ada prosedur, itu juga masuk teks. Jadi 3 sebetulnya. And then 3.23 yaitu tentang teks biografi. Wah, ada lagi ternyata teksnya. Jadi 4. Teks biografi ini biasanya teks tokoh-tokoh yang kita idolakan. Contohnya biografi tentang B.J. Habibie. Nah, itu teks biografi. And the next 3.24 terakhir ya, ini untuk yang kelas 11. 3.24 yaitu materinya tentang because of, yaitu tentang hubungan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Misalnya sebabnya misalnya kenapa hari ini cuaca panas. Kenapa hari ini misalnya suhu panas? Karena cuacanya cerah, cuacanya panas. Itu contohnya. And the next, selanjutnya nih untuk kelas 12 dari KD 3.25 yaitu tentang penulisan laporan sederhana, cara menulis laporan. Untuk kelas 12 ini sangat penting banget ya, karena kan kalian kemarin baru selesai PKL, jadi bagaimana cara menulis sebuah laporan. Kemudian 3.26-nya yaitu report presentation. Setelah ditulis laporannya, kemudian disajikan, dipresentasikan, bagaimana caranya. And then selanjutnya 3.27 tentang menawarkan jasa. Misalnya ada yang sedang kesusahan, kalian menawarkan jasa. Permisi Bu, ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Kemudian 3.28-nya yaitu tentang surat lamaran kerja. Ini surat lamaran kerja ketika kalian ingin bekerja. Karena tentunya setelah keluar dari kelas 12 pasti sudah tidak sabar ingin bekerja. And then 3.29 yaitu wawancara pekerjaan. Setelah ada suratnya, ada wawancaranya. Jadi berlanjut. Kemudian 3.30 tentang keharusan. Jadi tentang keharusan itu ketika kalian harus melakukan sesuatu. Nah, seperti apa penggunaannya? Kemudian 3.31 yaitu tentang berita sederhana dari koran, radio, TV, atau news item. Kenapa penting berita sederhana? Karena sekarang itu zamannya itu serba canggih. Berita bisa diakses di mana saja. Kita juga harus mengikuti berita dong agar tidak ketinggalan. Nah, maka materinya juga ada. And the last, KD yang terakhir untuk kelas 12 yaitu tentang if conditional, hampir sama dengan tadi yang ada di kelas sebelumnya. Nah, kalau ada yang bertanya, Miss kok kemarin kita tidak mendapat materi ini misalnya di kelas 11 atau misalkan di kelas 10, karena sekarang kita sedang ada dalam kurikulum darurat di masa pandemi COVID ini, bisa saja materi ini ada yang tidak kita pelajari. Jadi ketika musim darurat ini, materi yang dipelajari itu lebih ke penerapannya. Contohnya seperti apa? Misalnya, untuk teks prosedur, kalian misalnya bingung nih mau buat teks prosedur apa, sementara di sekolah tidak ada pekerjaan, kita gak ke sekolah, bisa saja di rumah teks prosedur cara memasak,
mie misalnya. Teks prosedur cara menyiram bunga. Nah, jadi yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bisa dikerjakan di rumah. Karena kan kita daring ya, tidak semua bisa dikerjakan. Nah, itu dia KD-KD yang akan kita pelajari. Kalau ada yang bertanya, Miss, kapan sih kita tatap muka? Kita angkatan COVID, bosen misalnya begini terus. Harap bersabar ya anak-anakku. Sekarang kan kita masih PPKM darurat dan Kabupaten Bandung itu masuk level 4. Artinya ketika level 4 belum diperbolehkan untuk sekolah. Bahkan guru-guru pun harus WFH 100% di rumahnya. Jadi sabar dulu. Kita doakan saja semoga negara kita ini cepat membaik agar kita bisa cepat segera tatap muka. Jangan lupa ketika kalian di rumah jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, jangan berkerumun ya. Karena kalau kitanya baik, kitanya tidak nakal, tidak melanggar apa yang disarankan pemerintah, maka kasus ini insya Allah akan segera selesai. Kemudian anak-anakku yang soleh dan soleha, ada beberapa nih peraturan ketika kita belajar bahasa Inggris. Yang pertama, pastinya belajar sesuai jadwal ya. Kalau misalnya masuk pada pukul 7 sampai dengan 8.30, maka harus sudah masuk. Absen harus di jam tersebut. Jangan sampai pelajarannya nih sampai 8.30, tapi kalian absen pukul 9. Wah, itu sudah bukan pelajaran Miss lagi ya. Kemudian ketika pengumpulan tugas, Miss akan menggunakan Google Classroom. Jadi nanti tinggal masuk ke kodenya masing-masing. Kalau untuk kelas yang sudah punya, seperti yang tahun kemarin, kelas yang sekarang jadi kelas 11 dan 12, itu sudah ada Google Classroom-nya ya. Maka semua pengumpulan tugas itu di Google Classroom. Kalau tugas Miss kasih diskon. Ketika pelajaran sampai jam 8.30, boleh mengumpulkan tugas sampai pukul 12 malam. Nanti Miss atur waktunya sampai pukul 12 malam. Kecuali kalau ulangan harus segera diselesaikan. Nah, itu anak-anakku. Nah, Miss ingin tahu nih respon kalian. Seberapa besarkah rasa suka kalian terhadap bahasa Inggris atau minat kalian? Boleh di komen ya di bawah, di komentar. Di komen nama dan seberapa persen kecintaan kalian kepada bahasa Inggris. Kenapa nih kita harus belajar bahasa Inggris? Untuk anak-anak KTPH itu banyak rekrutan dari Jepang untuk pergi ke Jepang karena mereka membutuhkan petani-petani untuk di Jepang. Berarti bahasa yang harus kita kuasai bahasa apa? Inggris terlebih dahulu karena bahasa Inggris bahasa internasional. Nanti secara bertahap selanjutnya kalian bisa bahasa Jepang ketika sudah menetap di sana ya. Kemudian untuk perhotelan nih. Untuk perhotelan ini banyak hotel yang menginginkan interview kalian ketika mau PKL menggunakan bahasa Inggris. Ketika kalian sukses interview bahasa Inggris, maka kalian bisa mendapatkan posisi tertentu yang kalian inginkan di hotel tersebut. Contohnya nih, di front office apalagi harus bahasa Inggris. Kemudian tata boga sama interview di hotelnya juga menggunakan bahasa Inggris. Dan tanpa kalian sadari, anak-anak tata boga dan perhotelan itu benda-benda yang ada di sekitar kalian, di kitchen, di office, di hotel dan sebagainya itu menggunakan bahasa Inggris. Dan untuk nanti ke depannya insya Allah kita full ya menggunakan bahasa Inggris. Kenapa harus full? Kita belajar melatih pendengaran. Karena kalau kita terus-terusan menggunakan bahasa Indonesia, kapan kita akan bisanya? Kita usahakannya semaksimal mungkin. Nah, untuk jadwal minggu depan itu setiap bulan pertama ya anak-anakku. Minggu pertama awal bulan itu kita ada Zoom untuk yang jadwal di Senin, Selasa, Rabu. Nah, Miss ada jadwal kan di kelas 11 itu hari Rabu dan hari Selasa dan kelas 12 itu hari Rabu. Jadi kita akan Zoom, materinya melalui Zoom. Kemudian untuk yang Kamis, kapan nih yang ada jadwal Kamis? Kamis itu Miss ada jadwal di kampus 1 untuk ATPH kelas 10, 11 dan 12. Berarti pertemuan Zoom secara virtualnya kita di hari Kamis minggu ketiga, bukan minggu depan ya. Nah, itu jadwalnya. Kemudian Miss, ketika tidak di Zoom ngapain nih? Berarti pembelajaran kita melalui WhatsApp group dan melalui Google Classroom. Itu.
Ketika ada yang bertanyakan, nanti ketika pembelajaran berlangsung, ditanyakan saja, tidak usah sungkan ya. Insya Allah ketika kalian tidak mengerti, kalian mau bertanya, insya Allah Miss akan menjelaskan kembali apa yang tidak kalian mengerti. Mari kita sama-sama belajar anak-anakku. Nah, itu semua anak-anakku tentang Miss dan tentang rencana pembelajaran kita ke depannya. So, see you next week. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.